bergaul kayak laki-laki dan perempuan itu. Terus sebenarnya nggak ada kata soalin. Mancing ku bar duhur mangkat karo nyore kita sambil nanti nunggu maghrib minum es teh. Bukber wae ora sing penting bukber, sholat wis engko wis sing penting bukber kayak gitu. Buat kalian yang ikut bukber, rame-ramein bukber tapi nggak sholat, hati-hati kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pagi hari ini, Farhan Rizky Mubarok, dan di samping saya ada Koordinator Ubudiyah Asrama Al-Farabi Pondok Pesantren Wahid Hasyim, yaitu Mas Zaki. Di pagi hari ini pada acara KARI, Kajian Ramadan Islami. Nah, untuk tema pada pagi hari ini yaitu ibadah di tengah realita anak muda. Dari tema tersebut, komen dari Mas Zaki gimana terkait tema yang saya jelaskan tadi? Ya, dari tema tadi kan zaman sekarang itu ibadah sudah banyak alat bantu-bantunya ya, kayak aplikasi pengingat waktu sholat, tasbih digital, itu mempermudah anak muda zaman sekarang untuk beribadah. Jadi seharusnya semakin kesini itu anak muda semakin gampang untuk beribadah, bukan ya malah kurang dalam beribadah. Ya, ini ada beberapa pertanyaan sih Mas Zaki dari yang berseliweran dan juga dari intern anak-anak asrama sendiri. Yang di situ itu mengangkat terkait ya mungkin yang viral ya atau yang banyak berseliweran juga. Itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya Mas Zaki. Tapi mungkin menanggapi yang tadi itu kan dari komen jenengan terkait tema itu, tetapi zaman sekarang masih banyak sekali anak muda yang tetap ya malas-malesan untuk beribadah. Mungkin ada faktor lain yang menyebabkan ibadah itu terasa lebih berat untuk anak muda. Sebenarnya menurut saya faktor anak muda sendiri merasa berat untuk beribadah itu kadang ada kayak faktor gengsi. Misal kayak masih nongkrong, itu mereka kayak waktunya sholat, mereka undur-undur kayak ya udahlah nanti aja, ini mau ngopi dulu sebentar dan sebentar, dan akhirnya seperti waktu sholat gitu mereka terlewat, mereka mengakhirkan sholat. Padahal kan ketika kita izin sebentar untuk ya mendirikan sholat, beribadah, itu bukan suatu hal aib, itu suatu kewajiban. Dan menurut saya, ya itu bukan hal yang memalukan dan itu harus dilakukan harusnya. Padahal untuk zaman-zaman sekarang ini malah sangat baik ya Mas, untuk kita menjaga sholat kita, menjaga ibadah kita. Misalnya lagi nongkrong, oh bentar ya aku sholat dulu. Atau mungkin kita lagi bepergian terus kita mampir ke masjid. Banyak tuh orang-orang tua biasanya malah tersanjung lihat kita kayak wah masih banyak nih anak muda yang menjaga sholatnya. Tapi ya kembali lagi ya Mas, kayak anak muda terkadang lebih seru sama kesibukannya masing-masing, kayak yang ngopi, apalagi kita mahasiswa ya Mas ya. Jadi entah nugas atau nugas yang katanya nugas tapi malah ngopi dan sebagainya, seperti itu ya Mas. Iya, kayak kadang udah punya aplikasi pengingat waktu sholat gitu, itu kadang kalau ada suara adzan itu malah dimatiin, di skip, lanjut lagi. Itu menurut saya harus dihilangkan kebiasaan kayak gitu. Kayak ada suara adzan ya udah didengerin, nggak apa-apa, asal kita saling toleransi aja, tahu tempat, menghormati yang non Islam gitu. Ya, jadi saya bisa menangkap nih kalau ternyata
itu jangan jadiin aplikasi sebagai sampah yang menumpuk di gadget Iya. kita ya Mas ya. Kalau sesuatu yang bermanfaat itu ya terus dimanfaatkan sesuai tujuannya. Oke, siap. Apalagi anak muda ya kan. Iya. Eh, kita lanjut ke pertanyaan yang berseliweran nih Mas. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, itu kan banyak nih di media sosial atau quotes-quotes di media sosial yang bilang, minum bang atau makan bang, kalian puasa tapi pacaran. Nah, seperti itu. Jadi, pacaran saat Ramadan, apa benar dosanya akan jadi lebih besar? Menurut pendapat saya ya, kan untuk hukum asalnya pacaran itu kan tidak boleh, dan untuk bulan Ramadan ini kan ya diutamakanlah bulan suci. Itu menurut saya ya tetap tidak boleh, karena puasa sendiri juga itu kan menahan dari hawa nafsu, dan kegiatan pacaran tadi itu uh, terkadang menimbulkan ya hawa dan nafsu itu naik, kayak contohnya kasus yang viral-viral kemarin. Iya, I see ya. Itu apa ya? Bukan sebaiknya sih, wajib dijauhi. Bukan hanya di bulan puasa, di bulan-bulan lainnya juga harus dijauhi. Oke, berarti kembali lagi ke tadi. Kayak yang kata-kata makan bang atau minum bang, kalian puasa tapi pacaran, itu seharusnya juga nggak dibenarkan kan? Iya. Nah, itu jadi tidak ada yang dibenarkan. Nah, puasa juga itu kewajiban kita, jadi harus tetap kita melaksanakan kewajiban tersebut walaupun nantinya puasa kita itu kosong. Puasa yang kosong itu dalam artian kita cuma dapat laparnya aja, nggak dapat pahalanya gitu. Jadi langsung lewat gitu aja kan ya. Nah, itu berarti mungkin kata-kata itu cuman jokes, tapi kita jangan menormalisasikan seperti itu ya. Bahayanya nanti kalau misal hal itu dianggap serius, nanti ada anak muda yang kayak ya udahlah aku batal aja daripada puasa tapi nggak dapat pahala. Sebenarnya kita itu ya apapun keputusannya nanti, apapun yang diberikan Allah nanti, apakah puasa itu diterima atau tidak, ya yang penting kita setidaknya kita berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita tadi. Yang wajib itu ya Mas. Jadi ya harus tetap puasa. Kata-kata kayak gitu jangan didengerin guys. Itu ya yang jadi pelajaran. Terus lanjut lagi di pertanyaan kedua. Di sini tuh pertanyaannya, gimana cara menjaga batasan pertemanan lawan jenis tanpa jadi kaku atau dianggap so alim? Karena apalagi puasa kayak gini, kayaknya banyak banget kumpul-kumpul di situ, bilangnya bukber, buka bersama di Ramadan ini. Banyak banget acaranya, tapi kebanyakan bukber ikut bukber tapi kadang gak sholat maghrib. Nah, seperti itu. Cara menjaga batasan itu, terus di acara yang kayak sekarang, kayak anak muda tuh menormalisasi ya wis bukber wae, ora sing penting bukber, sholat wis engko wis sing penting bukber kayak gitu. Itu gimana Mas menjaganya? Sebenarnya untuk bukber sendiri itu kan tujuannya baik ya, untuk kita mempererat tali silaturahmi gitu. Tapi ya kita jangan menjadikan sesuatu yang baik itu menjadi tidak boleh. Jadi kita bukber itu boleh-boleh aja, tapi ya kita tetap lakukan kewajiban-kewajiban kita kayak sholat gitu. Dan untuk batasan-batasannya sendiri ketika bergaul kayak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya nggak ada kata soalin. Itu tergantung mindset kita, berpikirnya gimana, cara menanggapinya gimana. Jadi kita sesama sama generasi muda lah itu ya pasti harus banyak bergaul supaya pengetahuannya luas, pengalamannya luas. Itu ya juga harus ada batasan-batasan seperti ya tidak tidak, contohnya tidak berduaan lah, kayak walaupun itu alasannya kayak
diskusi lah apalah gitu, itu sebaiknya dihindari untuk kayak berduaan itu. Kadang kan ada yang alasannya itu, oh aku satu divisi nih sama dia, aku diajak diskusi di sini berdua gitu. Itu seharusnya dihindari. Kita kayak ya sebaiknya mengajak teman kita yang lain untuk ikut berdiskusi gitu. Oke, oke, oke. Jadi udah tahu ya batasannya di mana. Terus buat kalian yang ikut bukber, rame-ramein bukber tapi nggak sholat, hati-hati kalian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu tentang, sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya gabung ini Mas. Jadi banyak kita melihat konten-konten di sosial media kayak yang di situ tuh nyebabin naik turunnya iman. Kayak konten-konten yang makan-makan atau konten-konten yang mungkin tiba-tiba berseliweran kayak, oh ya kayak orang-orang pacaran tak seperti apalah seperti itu. Nah, itu menyikapi konten seperti itu bagaimana? Terus apa itu wajar? Naik turunnya iman itu wajar di bulan-bulan puasa seperti ini? Menurut pendapat saya, naik turunnya iman di saat kita berpuasa gini itu suatu hal yang wajar. Karena ya sebagai manusia kita itu ya udah kodratnya gitu, ada kalanya iman kita di atas, ada kalanya iman kita turun. Itu ya sebuah tantangan bagi kita. Ketika iman kita turun, ya bagi kita itu ya mengingat kepada yang Maha Kuasa, bertasbih, istighfar, mengingatkan kembali bahwa kita ini diciptakan hanya untuk menyembah yang di atas. Ya untuk kayak konten-konten sendiri itu, misal konten makanan ya, itu sebenarnya bukan suatu masalah kalau kita tidak menimbulkan nafsu atau menimbulkan suatu gangguan bagi puasa kita. Menurut saya itu tidak terlalu bermasalah. Nah, tapi banyak banget kayaknya anak-anak muda sekarang ya tuh kayak merasa tergoda gitu sama konten-konten yang seperti itu. Nah, apakah itu juga bisa dipakai Mas kayak yang kita lebih banyak istighfar atau kita lebih fokus dalam ibadah itu apa bisa jadi alat untuk kita memperkuat iman? Nah, di bulan-bulan puasa ini tuh. Kayak kebanyakan kan lihat scroll ada makanan itu malah dilihat, kadang bahkan sampai kayak ngiler gitu, kepengen makan. Itu menurut saya itu akan mengurangi pahala kita dalam berpuasa ya. Jadi ya alangkah baiknya kita itu dalam bulan puasa itu ya mengurangi kegiatan seperti scroll, diganti dengan ibadah-ibadah lain seperti sholat duha, baca Al-Quran. Itu bisa menjadi pengganti lah gitu. Dan itu bukan hanya di bulan puasa saja, tapi lebih baik ya di semua bulan, di keseharian kita itu harus kita lakukan. Oke. Nah, kalau banyak nih, kan banyak anak muda yang masih berproses untuk lebih taat. Di bulan Ramadan ini jadi ajang mereka, tapi mereka tuh rasanya masih kayak kurang kuat gitu kan. Jadi banyak dari mereka malah menghindari itu dengan tidur. Nah, itu gimana? Habis sholat subuh, habis sahur nunggu subuh, scroll lah sebentar. Nah, ada tuh adzan subuh, habis subuh sholat, tidur. Nah, nanti bangun-bangun duhur, habis duhur sholat tidur lagi ya, itu gimana? Kan nggak semua orang tuh bisa bisa lebih banyak untuk beribadah, apalagi orang-orang yang berproses. Nah, tadi kan bilangnya gitu untuk menghindari konten-konten yang meningkatkan hawa nafsu. Nah, kalau dengan tidur itu gimana? Meminimalisirnya tuh. Ya sebenarnya itu
kayak tidur itu ya di bulan puasa itu katanya tidur itu ibadah, daripada kita maksiat mending kita tidur. Ya tetap itu benar, menurut saya benar, tapi terkadang banyak disalahgunakan oleh ya oknum-oknum lah, kayak ya udah mending tidur aja daripada eh, aku nanti maksiat, aku nanti ini apa. Dah mindset yang daripada nanti aku maksiat itu yang bikin kita kayak menyerah. Jadi kita ya udahlah tidur aja. Kenapa mindsetnya diubah aja? Daripada kita tidur, aku mau ibadah gitu. Jadi mindset kita itu daripada nanti kita maksiat. Kalau mindset kita daripada kita nanti maksiat itu ada apa ya? Ada unsur kalau ada keinginan di hati kita kalau nanti kita ingin melaksanakan maksiat tersebut. Sebenarnya maksiat itu ya bisa dihindari, bisa dilawan. Tapi ya tidur itu bukan salah satu opsi utama untuk menghindari maksiat. Bisa kayak daripada menunggu subuh tidur mending baca Al-Qur'an itu. Kan kita berproses ya sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalau kita terbiasakan oleh kayak kebiasaan ya udahlah daripada maksiat kita tidur itu tidak akan ada perkembangan selanjutnya. Ya di bulan-bulan Ramadan ke depan juga pasti mindsetnya bakal sama seperti itu, daripada maksiat aku tidur, daripada maksiat aku tidur, itu menurut saya nggak akan ada perkembangan ke depannya. Nah, satu lagi ini Mas, jadi saya sering merasa kayak terganggu sekali dengan ajakan teman. Apalagi saya kan orangnya nggak enakan. Di misal nih ada bulan puasa kayak gini, tadi pagi udah ada aja yang ngajakin. Ayo nanti kita pergi mancing wes. Mancing kubar duhur mangkat. Karo nyore kita sambil nanti nunggu maghrib minum es teh. Nah ngono iki piye kuwi ceritane Mas. Apa meneh aku wonge ra enakan ning ngono. Ya sebenarnya kayak mancing tersebut itu menurut saya kegiatan-kegiatan yang mubah ya, boleh. Tapi kalau di bulan puasa ya sambil minum es teh ya tetap nggak boleh. Ya kita menjadi opsi lain itu gini, kayak kita itu pergi mancing itu apa ya, tujuannya itu menikmati ciptaan Allah, menikmati sambil kita berpikir lah, kenapa ya ikan itu bisa hidup di air, kenapa ya ikan itu ditakdirkan untuk dimakan manusia. Jadi kita itu di situ apa ya, mancing itu kayak mencari apa, keindahan lah, menikmati keindahan alam untuk refreshing ya Mas. Ya, gitu. Nah, untuk menyikapi orang yang ngajak itu gimana? Itu sebaiknya ditolak aja. Karena ya itu kalau kita manut-manut ya kita akan terbawa. Kan banyak godaannya. Tiba-tiba minum es teh, wah seger tuh. Pasti minum. Nggak bakal enggak itu. Dan biasanya nggak cuman es teh udah sampai sana Mas. Ada mungkin nasi padang atau kayak mana lah. Kadang orang-orang kayak gitu ya. Parah, ketok aja udah. Oke. Terakhir ini dari Mas Zaki sendiri atau mungkin Mas Zaki mengambil dari kutipan yang Mas Zaki baca atau dari kitab mana. Nah itu saya minta satu nasihat untuk anak muda agar Ramadan tahun ini tuh nggak lewat begitu aja. Jadi untuk saya sendiri dan untuk penonton-penonton itu gimana Mas? Ada satu hadis yang sempat saya baca, yaitu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyinya ialah man shoma ramadana imanan wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik pertumbuhan kita, titik kita di mana meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai apa ya, acuan, kayak di bulan Ramadan aku harus ini, tapi nanti setelah Ramadan melakukannya lagi.
imannya menurun, itu jangan. Karena kita itu iman harus selalu ditingkatkan. Jadi jangan cuma di bulan puasa saja kita bertekad melakukan sesuatu, kita bertekad melakukan ibadah. Ya kita nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah tinggi-tinggi, karena sesuatu itu lebih baik istiqomah daripada kita melakukannya secara banget atau menekankan di perilaku itu, namun ya nggak dilakukan seterusnya. Kayak misal kita satu hari ditargetkan ketika mau berbuat sesuatu, mau mencari takjil lah dari rumah, diniatkan baca bismillah 3 kali. Jadi nanti kita bakal istiqomah ke depannya. Bahkan di luar bulan Ramadan itu kita mau melakukan sesuatu, kita selalu baca bismillah, kita mau jalan baca bismillah, setiap kali bernafas baca bismillah. Itu menjadi sesuatu amalan tersendiri bagi kita. Dari hal kecil yang halnya itu gampang banget, itu bisa berdampak besar dan melakukan perubahan di setiap detiknya. Oke. Catat baik-baik perkataan dari Mas Zaki yang itu juga mengutip dari suatu hadis Nabi. Dari sini saya juga bisa menyimpulkan bahwa Ramadan ini itu bisa jadi contoh untuk Ramadan depan dan hari-harimu selanjutnya di setiap harinya. Oke, mungkin sudah cukup untuk Kari pada pagi hari ini. Nantikan Kari episode-episode selanjutnya, dan selamat pagi, selamat berpuasa. Semoga kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.